Balance scorecard. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang balance scorecard yang terdiri dari beberapa pokok bahasan. Yang pertama, sejarah balance scorecard, perkembangan balance scorecard, manfaat, keunggulan, dan kelemahan balance scorecard, langkah-langkah pembuatan balance scorecard, perspektif dalam balance scorecard, serta implementasi balance scorecard. Sejarah balance scorecard. Balance scorecard dipelopori oleh David P. Norton dan juga Robert S. Kaplan. Penelitian ini dimotivasi oleh suatu keyakinan bahwa berbagai pendekatan pengukuran kinerja perusahaan yang ada saat ini, terutama yang didasarkan pada ukuran kinerja keuangan, tidak mampu membantu perusahaan untuk menciptakan nilai ekonomis masa depan. Konsep balance scorecard pertama kali dipublikasikan dalam Harvard Business Review pada tahun 1992. Konsep ini diciptakan sebagai solusi untuk memberikan pandangan yang lebih komprehensif tentang kinerja perusahaan. Kaplan dan Norton menggambarkan BSC sebagai inovasi yang mempertahankan ukuran keuangan tradisional, tetapi juga mempertimbangkan tahapan siklus di kehidupan bisnis. Balance scorecard berkembang dari waktu ke waktu. Implementasi balance scorecard. Pada tahun 1993, Robert S. Kaplan dan David P. Norton mempublikasikan jurnal bertemakan balance scorecard dengan judul Putting the Balance Scorecard to Work. Di tahun 2001, Kaplan mempublikasikan sebuah jurnal yang berjudul Strategic in Performance Measurement and Management in Non-Profit Organization. Kemudian, balance scorecard dilakukan penyempurnaan melalui 1. Tahun 1996, Kaplan dan Norton memperkenalkan strategic learning dalam jurnal yang berjudul Strategic Learning and Balance Scorecard. 2. Pada tahun 2001, Robert S. Kaplan dan David P. Norton menerbitkan ringkasan dari bukunya yang berjudul The Strategic Focus Organization. 3. Pada tahun 2004, Robert S. Kaplan dan David P. Norton menerbitkan artikel yang berjudul Strategy Maps. 4. Tahun 2006, Kaplan dan Norton mempublikasikan sebuah review singkat berjudul How to Implement a New Strategy Without Disrupting Your Organization. 5. Tahun 2008, Kaplan dan Norton kembali mempublikasikan review yang berjudul Mastering the Management System. 6. Tahun 2010, Kaplan mempublikasikan sebuah working paper yang berjudul Conceptual Foundation of Balance Scorecard. Konsep dari balance scorecard. Balance artinya keseimbangan antara kinerja keuangan dan non-keuangan. Scorecard adalah kartu yang digunakan untuk mencatat skor kinerja seseorang. Balance scorecard memiliki 1. Dikembangkan oleh banyak pihak. 2. Diadopsi oleh banyak organisasi. 3. Alat ukur keberhasilan organisasi. Serta keempat adalah keseimbangan nilai. Manfaat balance scorecard. Yang pertama, perencanaan strategis yang lebih baik. 2. Peningkatan komunikasi strategis dan eksekusi. 3. Penyelarasan proyek dan inisiatif yang lebih baik. 4. Informasi manajemen yang lebih berkualitas. 5. Peningkatan pelaporan kinerja. 6. Penyelarasan organisasi yang lebih baik. Serta 7. Penyelarasan proses yang lebih baik. Manfaat balance scorecard menurut Kaplan dan Norton. 1. Mengklarifikasi dan menghasilkan konsensus mengenai strategi. 2. Mengkomunikasikan strategi ke seluruh perusahaan. 3. Menyelaraskan berbagai tujuan departemen dan pribadi dengan strategi perusahaan. 4. Mengaitkan berbagai tujuan strategis dengan jangka panjang dan anggaran tahunan. 5. Mengidentifikasi dan menyelaraskan berbagai inisiatif strategis. Melaksanakan peninjauan ulang strategi secara periodik dan sistematis. Serta terakhir mendapatkan umpan balik yang dibutuhkan untuk mempelajari dan memperbaiki strategi. Keunggulan balance scorecard menurut Mulyadi. 1. Komprehensif. Bahwa balance scorecard menggabungkan keseluruhan aspek keuangan dan non-keuangan.
2. Koheren, yaitu menghubungkan sebab akibat dengan kinerja organisasi. 3. Seimbang, yaitu antara aspek keuangan dan non-keuangan, memiliki penilaian yang seimbang. Dan keempat, terukur. Perspektif dalam balance scorecard, semua memiliki alat ukurnya masing-masing. Menurut Rangkuti, 1. Memotivasi personel untuk berpikir strategis dan bertindak strategis. 2. Menghasilkan program kerja yang menyeluruh. 3. Menghasilkan bisnis plan yang terintegrasi. Dan yang keempat, sebagai dasar pengukuran kerja perusahaan. Balance scorecard memiliki kelemahan, yaitu 1. Korelasi yang buruk antara ukuran perspektif non-finansial dan hasilnya. Terpaku pada hasil keuangan, tidak ada mekanisme perbaikan. Ukuran-ukuran tidak diperbaharui, terlalu banyak pengukuran, serta kesulitan dalam menetapkan trade-off. Alasan penggunaan balance scorecard. Yang pertama, lingkungan bisnis yang dimasuki oleh organisasi yang sangat kompetitif dan turbulens. Sistem manajemen yang digunakan oleh perusahaan tidak pas dengan tuntutan lingkungan bisnis yang dimasuki oleh perusahaan. Berorientasi pada customer dan efisiensi atas proses produksi, serta menyelaraskan tujuan dengan satu strategi yang ingin diterapkan. Langkah pembuatan balance scorecard. Yang pertama, menyusun strategi dalam sebuah tim. Kedua, mengumpulkan informasi sebagai penunjang data. Ketiga, menyusun strategi berdasarkan informasi tersebut. Keempat, mengevaluasi tolak ukur dan kinerja perusahaan. Kelima, merancang visi dan misi perusahaan. Keenam, mengimplementasikan visi dan misi perusahaan. Dan terakhir, menganalisa implementasi strategi. Permasalahan setelah menyusun BSC yaitu terlalu banyak alat ukur, penilaian kelayakan balance scorecard, sulit mengganti sistem manajemen, serta porsi pembagian keuntungan yang belum jelas. Perspektif balance scorecard. Yang pertama adalah aspek keuangan. Mendeskripsikan konsekuensi ekonomi dari tindakan yang dilakukan dalam 3 perspektif lain: pelanggan, proses bisnis internal, pembelajaran, dan pertumbuhan. Contoh yaitu adalah pertumbuhan pendapatan, pengurangan biaya, dan pemanfaatan aset. 2. Pelanggan. Menentukan pelanggan dan segmen pasar yang diambil dalam operasional bisnis. Contoh, peningkatan pangsa pasar, akuisisi pelanggan baru, retensi pelanggan, kepuasan pelanggan, profitabilitas pelanggan, dan lain-lain. Ukurannya bisa digunakan Core Measurement Group atau Customer Value Proposition. Ketiga, perspektif proses bisnis internal. Menjelaskan proses bisnis internal yang diperlukan untuk menyediakan nilai bagi pelanggan dan pemilik perusahaan. Contoh, proses inovasi, proses operasional, dan responsivitas terhadap pelanggan. Perspektif keempat yaitu pembelajaran dan pertumbuhan. Menentukan kemampuan yang diperlukan organisasi untuk menciptakan peningkatan dan pertumbuhan jangka panjang. Contoh, peningkatan kemampuan karyawan, motivasi dan pemberdayaan karyawan, serta kemampuan sistem informasi. Permasalahan implementasi pada BSC yaitu 1. Bagaimana mulai mendesain sebuah scorecard. 2. Terlalu banyak alat ukur yang diperlukan. 3. Apakah scorecard cukup layak untuk dijadikan penilaian kerja? 4. Perlunya scorecard dikaitkan dengan gain sharing secara individu. Dan kelima, apakah scorecard yang ada dapat menggantikan keseluruhan sistem manajemen yang lama? Langkah implementasi balance scorecard yang pertama, memperoleh kesepakatan dan komitmen antara manajemen dengan staf perusahaan. 2. Mendesain sebuah kerangka. 3. Mengembangkan suatu program untuk mengimplementasikannya. Dan keempat adalah menggunakan aspek teknologi untuk membantu pelaksanaan BSC. Berikut adalah contoh balance scorecard. Perspektif yang pertama adalah keuangan. Tujuan strategisnya meningkatkan profitabilitas. Kunci suksesnya adalah pertumbuhan pendapatan dan efisiensi biaya. Indikator kinerja utamanya adalah pertumbuhan pendapatan per tahun, margin laba kotor, dan juga return on investment. Dengan targetnya per tahun adalah 10%, 35%, dan 20%. Perspektif kedua adalah pelanggan. Tujuan strategis yang meningkatkan kepuasan pelanggan. Kunci suksesnya adalah melalui kualitas produk dan jasa, layanan pelanggan yang cepat. KPI-nya diukur dengan indeks kepuasan pelanggan atau CSAT, tingkat retensi pelanggan, dan waktu respon pelanggan. Targetnya masing-masing yaitu 85%, 90%, dan waktu respons pelanggan kurang dari 24 jam. Proses internal.
Tujuan strategisnya meningkatkan efisiensi operasional. Kunci suksesnya waktu siklus produksi dan kualitas produk. KPI-nya adalah waktu siklus produksi rata-rata dan tingkat cacat produk. Dengan targetnya adalah masing-masing waktu siklus produksi rata-rata kurang dari 5 hari, tingkat cacat produknya kurang dari 2%. Dan perspektif keempat adalah pembelajaran dan pertumbuhan. Dengan tujuan strategisnya meningkatkan inovasi melalui pengembangan karyawan dan investasi dalam teknologi. KPI-nya adalah presentasi karyawan yang mengikuti pelatihan, targetnya 80%, jumlah paten baru targetnya 5 paten per tahun. Demikian mengenai konsep balance scorecard. Terima kasih.